Di Indonesia baru tahun 2024 akan mengukir sebuah sejarah. Anak muda berani berpolitik, anak muda berani menyuarakan pendapat. Tanggal 14 tetap nyoblos di daerahnya, yaitu Mbak Nisa Aprilia. Nomor berapa? Golkar menang. Nisa Aprilia maju. Prabowo Gibran sekali putaran. Hari terakhir masa kampanye dimanfaatkan oleh Nisa Aprilia, calon anggota legislatif atau calon anggota DPRD Kabupaten Nganjuk dari Dapil 3 Nganjuk yang meliputi Kecamatan Kertosono, Kecamatan Ngronggot, dan Kecamatan Prambon bersama dengan ayahandanya Romo Widodo untuk berkampanye dengan menggelar jalan santai bersama dengan ratusan masyarakat dari berbagai desa, khususnya di wilayah Kecamatan Kertosono dan Ngronggot, di Desa Tanjung Kecamatan Kertosono pada Sabtu 10 Februari 2024. Dengan mengambil start dan finish lapangan Desa Tanjung Kecamatan Kertosono, peserta jalan sehat keliling melintasi jalan umum desa setempat. Romo Widodo, ayahanda Nisa Aprilia yang merupakan tokoh masyarakat Kabupaten Nganjuk yang juga seorang pengusaha tersebut, di sepanjang perjalanan bersama dengan masyarakat terus menunjuk salam dua jari. Selain sebagai kampanye untuk pemenangan Prabowo Gibran, nomor 2 adalah nomor urut Nisa Aprilia pada kontestasi Pileg 14 Februari 2024 nanti. Kampanye di hari terakhir yang menyediakan ratusan hadiah baik yang diundi maupun langsung diberikan tersebut, menurut Romo Widodo dimaksudkan selain untuk pemenangan Capres Prabowo Gibran, sekaligus untuk pemenangan Partai Golongan Karya. Dengan kampanye melalui jalan sehat yang menyediakan ratusan hadiah menarik ini, diharapkan Nisa Aprilia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Romo Widodo sebagai pengusaha selama ini sudah melaksanakan program sosial khususnya untuk masyarakat kurang mampu. Program sosial ini akan terus dilaksanakan dan lebih ditingkatkan apabila Nisa Aprilia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Romo Widodo menyampaikan sejak tahun 2000, dirinya telah melakukan kegiatan sosial terutama untuk masyarakat Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono. Program sosial di bidang kesehatan yang merupakan program pribadi Romo Widodo ini akan ditingkatkan di Dapil 3 Nganjuk apabila Nisa Aprilia terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Kepada Bapak Rois selaku Lurah Gondang Tanjung yang sudah memberi waktu dan tempat untuk terselenggaranya kampanye Golkar terakhir. Ini sudah kampanye yang terakhir, makanya kita cerita sejarah sebentar. Di Indonesia baru tahun 2024 akan mengukir sebuah sejarah baru, yaitu satu, dari calon presidennya Bapak Prabowo yang sudah punya segudang pengalaman dan sejuta pengetahuan di dalam pemerintahan maupun di dalam partai. Dia adalah orang Gerindra. Makanya kita kalau mau mengukir sejarah di tahun ini ada sejarah, karena satu-satunya regenerasi muda yang berani, dan itulah idola kita,
Prabowo Gibran nomor ya. Jangan lupa besok tanggal 14 jangan lupa mencoblos Prabowo Gibran. Kalau toh memang Indonesia kepingin punya sejarah, dari tahun dulu sampai sekarang ini ada sejarah baru, yaitu kaum muda yang berani tampil. Sejarah ini akan mengukir di Indonesia dan bahkan dunia internasional bahwa ada pemuda yang berani mencalonkan wakil presiden. Saya mewakili dari Golkar. Prabowo Gibran saya percaya penuh, dan insya Allah hanya satu putaran. Karena partai yang koalisi ada 9 partai yang mengusung. Kita jangan khawatir. Makanya di sini acara inti adalah mengusung Mbak Nisa Aprilia yang dari Partai Golkar. Kebetulan dia nyalek di Dapil 3, jadi Kertosono, Ngronggot, dan Prambon. Mohon doa restunya, ya. Mohon doa restunya dan partisipasinya untuk tanggal 14 tetap nyoblos di daerahnya, yaitu Mbak Nisa Aprilia. Nomor berapa? Ya. Jadi sama. Presidennya nomor 2. Mbak Nisa juga nomor 2, partainya nomor 4. Dan ini adalah satu-satunya di Kabupaten Nganjuk yang berani mengadakan kampanye hanya Mbak Nisa yang diusung oleh Golkar. Di Kabupaten Nganjuk nggak ada kampanye selain di sini. Makanya saya sayang sekali dengan panjenengan sedoyo. Jadi semuanya nanti akan terpilih Mbak Nisa jadi dewan di seluruhnya yang sudah saya sosialisasikan, pasti saya tepati. Jadi sosialisasi saya apa pasti ada. Saya bukan pembohong. Makanya ingat ya, kalau ingat lagunya Mansur, dua pilihan kita. Ya, oke. Saya nggak bisa nyanyi terpaksa emang. Ngene latihannya saulan. Makanya kita jangan lupa besok tanggal 14 itu kita sudah punya pilihan ngumpul di sini, dan saya percaya bahwa besok itu yang dipilih Mbak Nisa Aprilia. Terus presidennya pasti nomor 2, sama-sama nomor 2-nya, hanya partainya yang nomor 4. Romo bisa dijelaskan kegiatan Mbak Nisa kali ini di Tanjung ini? Oh ya, pertama-tama kami mengadakan itu kampanye Golkar dan Jalan Sehat di Desa Ujang Tanjung. Ini adalah kampanye terakhir. Besok sudah hari tenang. Harapan kami kampanye ini satu adalah Golkar itu harus menambah kursi betul-betul jadi pemenang. Terus nomor 2-nya yaitu Prabowo Gibran, memang calon presiden. Kalau toh itu jadi, itu mengukir sejarah di Indonesia. Karena maaf, Pak Prabowo sudah usia cukup punya pengalaman dan pengetahuan. Tapi Mas Gibran anak muda. Jadi saya kepingin, karena ada demokrasi dan peralihan zaman dari zaman, itu belum ada wakil presiden itu yang anak muda. Ya baru tahun ini. Makanya saya mengharapkan untuk keseluruhan di Indonesia, anak-anak muda, tolong mari kita bareng-bareng mengukir sejarah di Indonesia. Bahkan ini kalau Prabowo dan Gibran ini jadi presiden, itu makanya dunia internasional akan mengakui bahwa banyaknya perubahan yang ada di Indonesia. Nomor 2-nya anak saya Nisa itu sengaja mencalonkan untuk di Dapil 3 diusung oleh Partai Golkar, bukan semata-mata itu kepingin atau bagaimana, itu dari rasa.
dari rasa dia kepingin membantu aspirasi masyarakat khususnya di daerah Nganjuk, khusus lagi di Dapil 3. Karena satu, banyaknya sebuah masalah yang belum direalisasi, banyaknya masyarakat yang kepingin dekat dengan dewannya, lebih program yang nyampe pada masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Makanya itu tujuan kita, satu, mengkampanyekan Pak Prabowo Gibran, terus nomor 2-nya Partai Golkar, terus nomor 3-nya Nisa Aprilia. Untuk program Mbak Nisa sendiri nantinya, kalaupun terpilih menjadi DPRD, apakah sudah ada program secara pribadi, bukan kelembagaan? Ada program pribadi. Ini saya sedang punya program, bukan dewannya. Kalau dewan nonsen saya nggak percaya, karena biayanya tinggi. Itu satu sosial. Saya sebelumnya mencalonkan Nisa lewat Partai Golkar. Saya sudah melakukan bakti sosial itu mulai tahun 2000 sampai sekarang. Saya kepingin sosial ini betul-betul di dapil saya ini mendapatkan, karena program yang ada di pemerintah itu mulai BPJS, KIS, apa itu hanya untuk orang sakit, tapi penunggu yang sakit itu belum ada. Makanya yang saya bantu penunggunya, penunggu orang sakit itu satu harinya akan saya bantu 75 buat makan yang orang-orang nggak punya, tapi anaknya sakit. Itu yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dan program itu sudah dijalankan juga ya? Belum, nanti setelah Nisa jadi. Selama ini sudah, tapi di desa kami kebun. Makanya di desa saya itu tidak punya lapangan, tidak punya, kita buatkan. Ada lapangan basket, ada lapangan voli. Yang saya juga turnamen voli. Nah ini saya kepingin berkembang, semuanya merasakan sosial dari saya. Karena saya sosial, terus terang aja, saya dari kelebihan rezeki dari saya itu memang kita sisihkan 10% untuk sosial. Caleg Dapil 3 Nganjuk Nisa Aprilia menyampaikan, dengan jalan sehat sebagai sarana kampanye terakhir ini adalah langkah untuk semakin mendekatkan diri dengan konstituennya di Dapil 3 Nganjuk yang meliputi wilayah Kecamatan Kertosono, Kecamatan Ngronggo, dan Kecamatan Prambon. Nisa Aprilia berharap masyarakat di Dapil 3 Nganjuk tidak lupa akan komitmen yang telah dijalin pada 14 Februari yang tinggal beberapa hari lagi. Oke gas, umur 2 Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua jari, angkat jarinya dulu. Alhamdulillah masih semangat Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Yang dikatakan Romo benar, mencetak sejarah baru. Anak muda berani berpolitik, anak muda berani menyuarakan pendapat. Maka dari itu, tanggal 14 Februari 2024, panjenengan semua datang ke TPS. Pagi-pagi, pilih kartu suara warna hijau. Cari Partai Golkar, coblos nomor 2. Mbak Nisa, ini tadi mungkin timbul pertanyaan saka warga desa kene kabeh. Sampeyan nyuwun sewu nggih, pertanyaannya simpel saking warga niku. Sampeyan niku sik enom, sugih, Kang Romo niku duwe perusahaan akeh, kok pelaurmen dadi caleg niku sebabnya napa? Panggilan dari hati, Mas, untuk mewakili suara-suara Bapak, Ibu, Mas, Mbak ke Dewan Kabupaten Nganjuk Dapil 3 supaya lebih maju lagi. Wah hebat-hebat iki Bu nggih, alasane kok ora kok pengen jadi caleg, ora pengen sugih. Mergo Mbak Nisa niku wis sugih. Mulane nek milih caleg, calon anggota legislatif, milih sing sugih ben somben ora korupsi. Nah, Golkar menang. Nisa Aprilia tadi. Prabowo Gibran sekali putaran. Ini merupakan kampanye terakhir dari serangkaian kampanye yang kita lakukan di
Dapil 3 Kertosono, Romo dan Rambon. Harapan saya untuk kampanye ini lebih dekat dengan konstituen saya, lebih dekat dengan masyarakat, mengenal bahwasanya ini ada wakil rakyat yang akan mengusung aspirasi untuk masyarakat Indonesia sendiri. Harapan saya di tanggal 14 Februari nanti masyarakat tidak lupa dan tetap komitmen untuk memilih Nisa Aprilia sebagai wakil DPRD Kabupaten Nganjuk. Sejauh ini sudah berapa lokasi yang sudah dikunjungi? Sejauh ini untuk lokasi hampir 100% lokasi di Dapil 3 yang sudah kami kunjungi. Gibran paling pas. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk, Maria Tunda Dewi, yang menghadiri kegiatan kampanye caleg Dapil 3 Nisa Aprilia tersebut menjelaskan, kampanye di hari terakhir ini selain sebagai sarana untuk menyapa konstituen, juga sebagai langkah DPD Partai Golkar sebagai tim kampanye daerah atau TKD Capres Prabowo Gibran di Kabupaten Nganjuk. Dengan serangkaian langkah yang telah dilakukan oleh Partai Golkar bersama dengan Koalisi Indonesia Maju di Kabupaten Nganjuk, Partai Golkar optimis Prabowo Gibran akan meraih kemenangan dalam 1 kali putaran pada Pilpres 14 Februari nanti. Perempuan juga harus berani untuk ikut terjun mengambil keputusan dan mengawal kepentingan masyarakat yang memang pemilih seluruhnya di Nganjuk hampir kebanyakan adalah perempuan. Sekali lagi Bapak Ibu semua yang hadir, saya selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nganjuk mohon doa restu dan dukungan. Semoga Partai Golkar nanti di Kabupaten Nganjuk menang dan Partai Golkar siap mendukung Prabowo Gibran sekali putaran. Bapak Ibu, Prabowo Gibran menang 1 kali putaran. Target perolehan TKD sendiri di Kabupaten Nganjuk berapa persen? Jadi pada hari ini adalah upaya kami dari DPD Golkar dalam rangka membantu untuk menaikkan atau berupaya Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Jadi kami seluruh kader Partai Golkar dan seluruh masyarakat kami ajak untuk membantu untuk mencoblos Prabowo Gibran sehingga cita-cita kami Prabowo sekali putaran bisa tercapai. Kalau untuk target persentasenya? Antara 55 sampai 60%. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.